Baik, terima kasih Ustadz. Ini videonya udah mulai saya rekam ya, dan antum saya Ya, jadikan siap. host. Ya. Udah Ustadz, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita dalam keadaan sehat. Begitupun juga Allah takdirkan kita dapat berkumpul di majelis ilmu, meskipun majelis ini sudah mulai kepada via online, tapi dengan online kita insya Allah silaturahmi tetap berjalan, dan juga di sini tempatnya saling berbagi ilmu, dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diamalkan langsung. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, khusus untuk kajian hari ini, sebetulnya ini rekaman yang sudah kami rekam sebelumnya, ya, terkait dengan eh, kajian di hari Kamis, dikhususkan untuk rekaman, dan juga kajiannya adalah kajian tambahan. Ya, sebagaimana kemarin kita sudah bahas terkait surat-surat pendek di Juz Amma, ya, dan tentunya setiap hari kita akan bahas, terkecuali hari Kamis saja. Nah, hari Kamis jadwalnya kajian khusus, yang mana ada kajian tambahan terkait tahsin Al-Quran. Ya. Baik sahabat Al-Quran, tentunya di hari Kamis tetap ya untuk menyimak via Zoom, tetap berjalan, terus menyimak, karena insya Allah mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan ini dapat dipraktekkan juga di bulan Ramadan ini ya. Baik, yang akan saya bahas adalah, saya tampilkan dulu ya materinya. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah penguasaan ayat-ayat gharib. Nah, di sini ya. Mungkin sahabat Al-Quran ada yang sudah pernah tahu ya, gharib itu apa, atau bagi teman-teman yang baru mendengar ya ayat gharib, nanti akan saya bahas lebih detail insya Allah. Nah, baik, penguasaan ayat-ayat gharib di sini bukan ghaib ya, tapi gharib di sini adalah asing. Makanya ada penguasaan ayat-ayat asing, yang mana mungkin teman-teman sahabat Al-Quran ada yang baru mengenal, dan ada juga yang sudah mengenal. Mungkin yang sudah mengenal tinggal memurojaah dan juga mematangkan kembali ilmunya ya. Baik, di sini penguasaan ayat-ayat gharibah. Yang pertama ada huruf fawatihus suwar, nanti kita akan bahas ini ya. Tapi sekarang kita akan membahas hamzah wasol di awal ayat atau di awal kalimat. Nah, mungkin teman-teman sahabat Al-Quran ketika mendengar hamzah wasol, nah yang jadi bayangan oleh kita mungkin hamzah itu ya huruf hamzah mungkin ya. Terus hamzah wasol, wasol itu berarti sebagaimana ketika kita membacakan, mewasolkan berarti melanjutkan di awal ayat atau kalimat, dan cara membacanya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu hamzah wasol ya. Baik, hamzah wasol adalah huruf alif yang mesti dibaca. Yang mana a, i, u ya. Hamzah wasol di awal kalimat letaknya atau di awal bacaan. Mesti dibaca atau dilafalkan ketika posisinya berada di awal ayat atau kalimat dan dibuang, tidak dibaca. Ya, jadi satu kali lagi, hamzah wasol adalah huruf alif yang mesti dibaca atau dilafalkan ketika posisinya berada di awal ayat atau kalimat dan dibuang, tidak dibaca ketika posisinya berada di tengah ayat ya. Jadi hamzah wasl itu dibaca ketika di awal, sedangkan tidak dibaca atau diabaikan ketika di tengah-tengah ayat. Sebagaimana nanti contohnya saya akan perlihatkan ya. Nah, ini contohnya, lihat. Nah, contohnya di sini ada
kalimat Bismillahirrahmanirrahim, terus ada ayat pertama Al-Qari'ah. Nah, yang disebut hamzah wasol itu adalah, nah itu yang di awal, ya. Tentunya saya coba gambarkan di sini terkait dengan hamzah wasol ya. Jadi yang dinamakan hamzah wasol itu mungkin teman-teman sahabat Al-Qur'an mengenalnya hanya bentuk seperti ini, hamzah ya. Nah, seperti ini mungkin. Nah, sedangkan apa namanya? Hamzah wasol yang dimaksud adalah yang seperti ini. Nanti hamzah hamzah wasol itu ada dua tipe ya. Ada hamzah wasol di mushaf Madinah, ada hamzah wasol di mushaf Indonesia. Nah, kalau hamzah wasol di mushaf Madinah seperti ini, yang mana dilengkapi dengan kepala ain di atasnya. Nah, ini hamzah wasol versi Madinah ya, versi Madinah. Sedangkan versi Indonesia hamzah wasolnya hanya garis saja dan juga berharokat fathah. Nah, ini versi Indonesia ya. Ini versi Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hamzah wasol versi Madinah dan ini hamzah wasol versi Indonesia. Nah, ini untuk membedakan saja ya. Cuman yang kita pelajari, yang kita akan bahas adalah hamzah wasol versi Indonesia. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, di sini kita akan bahas ya. Nah, baik. Baik, kita masuk lagi ke sini ya. Nah, contoh yang tadi. Nah, di sini. Berarti hamzah wasolnya adalah al-qari'ah, yang a-nya ya. Nah, di sini ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru ayat 1. Al-qari'ah. Nah, itu ketika di awal bacaan atau di awal kalimat. Hamzah wasol tersebut dibaca atau dilafalkan ya menjadi al-qari'ah. Nah, sebetulnya huruf apa namanya hamzah wasol itu sebetulnya tidak ada harokatnya, tidak terlihat ya. Tapi karena di mushaf Indonesia sudah dimudahkan, maka ketika di awal kalimat seperti ini, contohnya di Quran surat Al-Qari'ah, di sini dibaca saja langsung al-qari'ah karena sudah ada harokatnya. Nah, sedangkan ketika hamzah wasol diwasolkan dari bismillah langsung ke ayat 1, maka hamzah wasol tersebut tidak dibaca ya atau diabaikan ya, tidak dibaca atau diabaikan. Contoh kan bacaan yang atas seperti ini, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ketika apa namanya bacaannya istilahnya normal ya. Normal itu ayat bismillah dulu baru ayat 1. Sedangkan ketika ingin mewasolkan dari bismillah ke Al-Qari'ah, nah baru alifnya akan menghilang. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Nah, seperti itu. Ya, itulah apa namanya gunanya atau apa namanya fungsi hamzah wasol ketika di awal ayat atau di tengah-tengah ayat. Kalau di tengah-tengah berarti harus diabaikan alifnya atau hamzah wasolnya, sedangkan ketika di awal bacaan atau awal kalimat ya, itu hamzah wasolnya dilafalkan atau dibaca. Ya, seperti itu. Baik, lihat. Nah, keterangannya alif yang terdapat pada kata al-qari'ah dinamakan hamzah wasol. Ia dibaca ketika tidak disambung dengan bismillah dan dibuang ketika disambung dengan bismillah. Seperti itu ya. Jadi posisinya bisa dipahami ya insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, tanda hamzah wasol. Hamzah wasol dalam mushaf Al-Quran standar Madinah ditandai dengan huruf sod. Nah, ini lihat ya di bagian kanan. Standar Madinah. Lihat alifnya. Di situ ada tanda sod kecil yang mana menandakan itu adalah hamzah wasol. Nah, cuman itu di standar Madinah mushafnya. Sedangkan di mushaf standar Indonesia, hamzah wasolnya tanpa diberi tanda apapun. Karena faktanya banyak orang Indonesia yang membaca mushaf Madinah menjadi u ya, menjadi berharokat dhamma. Nah, di sini menjadi ul jawa. Nah, jadi disangkanya di situ ada dhamma padahal di situ tanda sod kecil yang mana menandakan hamzah wasol di standar Madinah, di mushaf standar Madinah.
Terus yang bawahnya ada yang membacakan unnari dzatil waqud. Nah, dikarenakan itu seperti doma. Ya, makanya di mushaf standar Indonesia khusus tandanya dihilangkan oleh para ulama tajwid dikarenakan banyak yang keliru. Makanya di mushaf Indonesia dan Madinah jelas beda nanti terkait dengan tanda. Tapi kalau cara baca mah sama ya, tidak ada yang membedakan. Nah itu ya. Jadi hamzah wasol yang di bagian kiri itu ya di standar Indonesia kita nanti insya Allah akan dapat mengetahui apakah ini dibaca al-jawaril kunnas atau dibaca ul-jawaril kunnas atau il-jawaril kunnas. Terus yang bawahnya apakah dibaca an, in, un, ya, annar atau dibaca innar atau unnar. Nah, tentunya kita memerlukan ilmunya. Nah, insya Allah saya akan sharingkan ilmu ini terkait dengan cara membaca hamzah wasol di awal ayat atau di awal kalimat. Berikutnya. Nah, yang terjadi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membaca alif yang berada di awal ayat, sedangkan huruf alifnya tidak ada harokatnya. Nah ini, apakah dibaca A, dibaca I, atau dibaca U? Nah ini yang harus kita perhatikan. Ya, tentunya lihat ya. Nah di kolom ini ada lafadz yang mana di awalnya tidak ada harokatnya. Nah di sini apakah dibaca unzuru atau inzuru atau anzuru? Terus apakah yang berikutnya dibaca ashadu atau ishadu atau ushadu? Nah ini kita memerlukan ilmunya. Maka dari itu tidak sembarang memberikan harokat. Malahan ada sebagian banyak ketika ada hamzah wasal yang tanpa ada harokat, semuanya dibaca A. Ya. Anzuru, ashadu, allati, ahtadau, ankihu, attaba'uka, asjudi, akhtalafu, al-ukhtaini. Apakah seperti itu membacanya? Tentunya tidak semua dibaca A, ya. Ternyata ada ilmu yang insya Allah dapat mengetahui bahwa harokat itu harus dibaca A, dibaca I, atau dibaca U. Ya, kita lanjutkan. Nah, contoh yang berikutnya di sini pun juga sama. Apakah semuanya dibaca A? Adhab, alladzina, astahwadha alaihim, atau attabi'u. Nah, jadi apakah semuanya dibaca fathah? Tentunya tidak. Ya, nanti akan ada yang dibaca kasroh, ada yang dibaca domah, ataupun juga ada yang dibaca fathah. Inilah ilmunya, insya Allah, kaidah cara membaca hamzah wasol. Nah, apa saja kaidahnya? Lihat yang pertama. Baik teman-teman, mungkin sudah paham ya terkait istilah fathah. Atau istilah dulu itu jabar. Jabar itu di atas atau baris fathah, baris atas. Ya. Dibaca dengan fathah atau dibaca A apabila setelahnya lam. Saya ingatkan satu kali lagi. Apabila dibaca fathah, ya hamzah wasal tersebut dibaca A apabila setelahnya ada lam. Nah, berarti kalau misalkan setelahnya ada lam, pastikan harokatnya adalah fathah. Ya, contohnya di sini, lihat. Nah, contohnya ada 3 lafal di sini yang ketika kita menemukan di hadapan hamzah wasal itu lam, berarti kita harus baca dengan A, berharokat fathah. Contoh yang pertama, al-qari'ah. Terus berikutnya, allati, al-jawari. Nah, ini kita akan membahas terkait hamzah wasal ya, meskipun cara bacanya saya membacakan secara keseluruhan harokatnya. Al-qari'atu, allati, al-jawari ya. Atau misalkan diwakafkan juga ya bisa. Al-qari'ah, allati, al-jawar ya, boleh-boleh saja. Cuman khusus kajian ini kita akan mengetahui ayat-ayat gharib atau tempat-tempat yang asing di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an sebanyak 30 juz tentunya ada ayat-ayat yang mungkin kita tidak tahu ya, seperti halnya contoh yang sudah saya sampaikan terkait dengan hamzah wasal di awal ayat atau di awal kalimat. Ini yang pertama berarti ya. Yang pertama ketika dibaca fathah berarti di depannya harus ada lam ya.
Berikutnya. Yang kedua adalah dibaca dengan dhammah atau u ya. Dhammah dibaca u apabila huruf ketiganya berharokat dhammah. Nah, lihat. Lihat di sini ya. Jadi ketika dibaca dhammah hamzah wasalnya ya, ketika dibaca dhammah hamzah wasalnya apabila huruf ketiganya berharokat dhammah ya. Contoh di sini kita hitung dari hamzah wasal. Hamzahnya 1, terus sin 2, terus kapnya ketiga. Nah, jadi kita hitung 3 huruf itu dari hamzah wasal ya. Saya praktekkan coba di di sini ya. Nah, contoh misalkan hamzah wasal yang tadi ya. Yang tadi ada hamzah wasal yang pertama, terus ada sin ya. Terus di depannya ada kaf, terus ada nun ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Di sini berharokat dhammah. Terus yang berikutnya tadi berharokat sukun ya. Nunnya sukun. Nah, nunnya berharokat. Nah, berharokat sukun. Berharokat sukun. Nah, di sini kan kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah ini dibaca A, dibaca I, atau dibaca U ya. Nah, kita bisa melihat huruf ketiganya. Nah, dihitung dari hamzah wasal 1 ya. Dihitung dari hamzah wasal 1, terus keduanya sin, ketiganya kaf. Nah, jadi ketika kita menentukan berharokat dhammah di sini, kita harus lihat dulu huruf yang ketiganya apakah berharokat dhammah atau tidak. Kalau huruf ketiganya kalau huruf ketiganya bukan dhammah, nah bukan dhammah misalkan fathah ya, berarti ini tidak dibaca u ya. Kalau di sini kan 1 2 3, berarti huruf ketiga itu adalah kaf yang berharokat dhammah. Maka hamzah wasal tersebut dibaca u menjadi uskun. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Kita lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Nah, berikutnya. Nah, tadi yang dhammah ini ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua di sini kita hitung dari hamzah wasal. 1, kedua dal, ketiga kho. Nah, kho-nya berharokat dhammah. Jadi dihitung dari huruf yang ketiga. Maka dari itu hamzah wasalnya dibaca I atau A atau U. Dibaca U karena huruf ketiganya berharokat dhammah menjadi udkhulu. Nah, seperti itu. Terus berikutnya sama. Huruf ketiganya dhammah berarti dibaca dhammah. Usjudu. Ya, saya ulangi. Ketika dibaca dhammah berharokat dhammah yaitu dibaca hamzah wasalnya U ketika atau apabila huruf ketiganya berharokat dhammah. Nah, di sini berarti dibaca uskun, udkhulu, usjudu. Nah, seperti itu, ya. Berikutnya yang ketiga dibaca dengan kasroh i, ya kan harokat itu hanya ada 3, fathah, kasroh, dhammah. Fathah apabila di depannya lam. Terus ketika dibaca dhammah huruf ketiganya harus dhammah. Ketika dibaca kasroh, nah di sini apabila huruf ketiganya berharokat kasroh, ya, atau fathah. Berarti ini ada 2 kondisi. Kalau huruf ketiganya berharokat kasroh, maka dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya berharokat fathah, maka hamzah wasalnya tetap dibaca kasroh. Berarti hanya ada 2. Hanya ada 1 yang 2 kondisi ya. Jadi ketika diberikan harokat kasroh, huruf ketiganya harus fathah atau kasroh. Ya. Baik, contoh di sini yang pertama. Nah, di sini dibaca ahbitu atau uhbitu atau ihbitu. Dibaca ihbitu, dibaca kasroh, i. Karena huruf ketiganya berharokat kasroh. Ihbitu. Terus berikutnya huruf ketiganya kasroh, berarti dibaca kasroh. Isbiru. Berikutnya sama, huruf ketiganya kasroh berarti dibaca kasroh. Ibtilgho. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulangi kembali. Yang pertama ketika dibaca fathah apabila setelahnya lam.
Al-qari'ah, allati, al-jawaru. Ya, terus kedua, ketika dibaca domah u apabila huruf ketiganya berharokat domah menjadi uskun, udkhulu, usjudu. Ya, yang ketiga, ketika dibaca kasroh i apabila huruf ketiganya berharokat kasroh atau berharokat fathah. Nah, ini kondisinya dua. Kalau yang yang diberikan harokat kasroh ya, kondisinya ada dua kemungkinan. Kalau huruf ketiganya fathah berarti dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya kasroh berarti dibaca kasroh ya. Contoh di sini berarti dibaca ihbiltu, isbiru, ibtigho. Nah, seperti itu. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, kita coba akan latihkan di potongan-potongan ayat yang sudah ditentukan ya, terkait dengan hamzah wasol yang tentunya di sini belum diberikan harokat fathah, kasroh atau doma ya. Silakan kita akan coba praktekkan bagi peserta sahabat Al-Quran. Mohon maaf untuk hari Kamis hanya menyimak ya, apabila ada pertanyaan pun juga silahkan nanti untuk ditanyakan ke host ya. Ditanyakan ke host, nanti host akan mencatat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan materi yang disampaikan. Mungkin untuk pertanyaannya kepada tim ya dibatasi karena nanti akan dibahas di hari besok ya, insya Allah. Ya, secara ringkas nanti terkait materi yang hari ini kita bahas, nanti akan kita bahas kalau ada pertanyaan. Baik, latihannya ini di sini sahabat Al-Quran bisa melihatnya semua tanpa ada harokat fathah, kasroh, doma ya, dari mulai atas sampai bawah. Baik, kita perhatikan sebagaimana yang sudah disampaikan barusan. Saya ingatkan kembali, ketika dibaca fathah apabila di depannya lam. Ketika dibaca kasroh atau domah dulu ya. Ketika dibaca domah apabila huruf ketiganya domah. Ketika diberikan harokat kasroh, ketika huruf ketiganya fathah atau kasroh. Nah, ini ada dua kondisi ya, terkait dengan ketika kita membaca kasroh di hamzah wasol. Baik, kita akan bahas yang pertama di sini dibaca akhruju, ikhruju atau ukhruju. Nah, tinggal lihat huruf ketiganya. Dihitung dari hamzah wasol. 1, kedua kho, ketiga ro. Nah, berarti huruf ro itu berharokat apa? Berharokat domma, berarti dibaca domma. Ukhruju. Berikutnya dibaca im. Huruf ketiganya fathah, berarti dibaca imsahu. Nah, hati-hati ya, bukan amsahu, hati-hati, tapi imsahu karena kita lihat harokat huruf ketiganya berharokat fathah. Kan kalau dibaca kasroh itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak fathah atau kasroh ya. Berikutnya. Nah, di sini banyak yang keliru ya, para peserta ketika membaca ini banyak yang keliru. Nah, di sini dibaca as, is, us. Ada yang membaca langsung usudusu. Nah, kenapa usudusu? Karena jelas huruf ketiganya katanya doma. Nah, padahal kita lupa bahwa ketika ada lam di depan hamzah wasol, tentunya langsung kita tentukan bahwa dia dibaca a. Ya, kita lihat di sini ada hamzah wasol di depannya lam. Meskipun huruf ketiganya mau fathah mau doma. Hati-hati ya. Jadi kita membaca hamzah wasol yang ini dibacanya adalah fathah karena di depannya ada lam. As-sudusu ya. Berikutnya, nah ini pun juga sama ya, jangan melihat kalau sudah ada di depannya ada lam, tidak usah melihat huruf ketiganya lagi, langsung saja berikan harokat fathah. Al-siddiqina. Nah, seperti itu ya. Jadi dibacanya al-siddi ya. Jadi tidak us-siddi atau is-siddi, tapi dibaca a karena sudah jelas di depannya ada lam ya, di depan hamzah wasol. Lanjutkan. Di sini ada hamzah wasol, terus huruf ketiganya huruf ta berarti ya. Ketika kita lihat huruf ta tersebut berharokat kasroh, berarti dibaca hamzah wasolnya dibaca fathah, kasroh atau doma. Dibaca kasroh. Ikhtilafa. Nah, seperti itu ya. Karena huruf ketiganya berharokat kasroh. Terus berikutnya,
huruf ketiganya berharokat fathah, berarti dibaca kasroh juga, karena kasroh itu nanti menemukan huruf ketiganya fathah atau kasroh ya. Jadi dibaca kasroh tetap menjadi istaghfaro. Berikutnya dibaca infiru, anfuru atau unfuru. Lihat huruf ketiganya. Dihitung dari hamzah wasol, alif, nun, fa. Nah, berarti fa-nya berharokat kasroh, berarti dibaca kasroh. Infiru. Seperti itu. Berikutnya ada al-ilul. Dibaca al, karena di depannya sudah pasti dia adalah lam. Ya, maka dari itu langsung berikan saja harokat fathah. Al-fawzu. Berikutnya huruf ketiganya fathah, berarti dibaca kasroh. I'tazalukum. Nah, demikian sahabat Al-Quran. Ini contoh yang pertama yang sudah kita bahas terkait dengan hamzah wasol di awal ayat. Kita dapat menentukan harokat awalnya apa? Apakah fathah, kasroh, ataupun doma. Dengan ilmu yang sederhana, kita dapat mengetahui harokat tersebut di hamzah wasol. Ya. Yang pertama, ketika dibaca fathah di depannya lam. Ketika dibaca doma di huruf ketiganya doma. Ketika dibaca kasroh huruf ketiganya fathah atau kasroh. Ya, dapat dimengerti insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan latihannya. Nah, di sini tidak akan panjang lebar, kita langsung praktekkan saja ya. Yang pertama huruf ketiganya fathah berarti kasroh. Ihtamala. Berikutnya huruf ketiganya doma berarti dibaca doma. Udkhulu. Terus ketiga huruf ketiganya kasroh berarti dibaca kasroh. Istibdala. Berikutnya huruf ketiganya kasroh berarti dibaca kasroh juga. Ilfirlana. Berikutnya huruf ketiganya domah berarti dibaca doma. Udhkur. Berikutnya huruf ketiganya fathah berarti dibaca kasroh. Istafaki. Berikutnya huruf ketiganya domah berarti dibaca domah. Uqanuti. Berikutnya di depannya ada lam. Nah, hati-hati di sini. Langsung ketika di depannya hamzah wasal ada lam, langsung tentukan bahwa dia harokatnya fathah. Al-akhi. Berikutnya huruf ketiganya fathah, ya. Huruf kapnya fathah, berarti yang ketiga. Berarti dibaca kasroh. Irka'i. Demikian contoh yang kedua. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Huruf ketiganya domah berarti dibaca domah. Unzuru. Berikutnya dibaca fathah kasroh domah. Huruf ketiganya fathah berarti dibaca kasroh. Ishhadu. Berikutnya dibaca al-ilul. Ada lam. Ya, tidak usah melihat huruf ketiga tapi langsung berikan harokat fathah. Allati. Berikutnya huruf ketiganya fathah. Dibaca kasroh. Ihtadau. Berikutnya dibaca huruf ketiganya kasroh berarti kasroh. Inkihu. Berikutnya huruf ketiganya fathah dibaca kasroh. Ittaba'uka. Berikutnya huruf ketiganya dommah berarti dibaca dommah. Usjudi. Berikutnya huruf ketiganya fathah dibaca kasroh. Ikhtalafu. Berikutnya di depannya ada lam, pastikan langsung harokat fathah. Al-ukhtaini. Alhamdulillah ya. Demikian sahabat Al-Quran pada kesempatan hari ini dan juga materi yang disampaikan ini sebagai tambahan ilmu bagi sahabat Al-Quran sehingga insya Allah untuk hari Kamis tetap harus berjalan ya, dan juga harus dibiasakan setiap hari kita mengkaji. Akan tetapi dikarenakan saya ada jadwal yang memang tidak bisa ditinggalkan, maka dari itu ikhtiar kami untuk menjalankan kajian ini setiap hari. Untuk hari Kamis hanya rekaman saya saja, tapi insya Allah ini ilmunya dapat diamalkan dan juga insya Allah dapat dimengerti, dapat dipahami ya. Baik, terkait hamzah wasol mungkin saya cukupkan saja ya. Nanti ada yang mau bertanya silahkan. Cuman mohon maaf nanti sepertinya kita batasi karena untuk pembahasan besok kita tetap fokus ke juz amma ya, surat-surat pendek di juz amma
dan juga insya Allah Qurannya surat kalau tidak salah kemarin Al-Kautsar ya, sekarang Al-Asr ya kalau tidak salah ya. Nanti kita bahas insya Allah. Nah, terkait dengan materi hamzah wasal, silahkan boleh nanti host pun juga mempersilahkan pertanyaan, nanti dicatat ya, tidak dijawab langsung oleh tim, tapi nanti dijawabnya oleh saya di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Akan tetapi mohon maaf dibatasi ya. Mudah-mudahan dimaklumi terkait dengan jadwal hari Kamis ini, tapi nanti ini sebagai tambahan saja karena jarang sekali ya nanti ilmu-ilmu tambahannya nanti di hari Kamis insya Allah lebih banyak lagi ya terkait ayat-ayat Qoribah. Ini termasuk ayat Qoribah yang terkadang kita tidak tahu ilmunya ya, apakah dibaca A, I, U ketika kondisinya harokatnya tidak ada ya seperti ini. Nah ini kondisi-kondisi yang memang harokatnya tidak ada ya. Di sini apakah dibaca adhab, idhab atau udhab ya. Di sini jelas sekarang sudah ada ilmunya. Ketika huruf ketiganya berharokat fathah berarti dibaca idhab, dibaca kasro. Terus di depannya lam berarti dibaca alladzina. Terus di huruf ketiganya fathah berarti dibaca kasro. Istahwadha alaihim. Nah, seperti itu sahabat Al-Quran. Nah ini masih banyak latihannya, tapi insya Allah nanti kita akan bahas di Kamis yang berikutnya. Karena ini pembahasan secara ringkas dan juga nanti apabila ada pertanyaan juga insya Allah diperingkas ya, disederhanakan agar materi juz amma tetap berlanjut. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dari saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat diamalkan terus ya. Dan juga mudah-mudahan sahabat Al-Quran semuanya selalu dalam keadaan istiqomah terus ya. Pertahankan kajian ini, insya Allah kami pun juga selalu yang terbaik. Begitupun juga sahabat Al-Quran berikan semangat terbaik untuk kajian ini insya Allah ya. Dan juga untuk disiarkan di Lita Harmoni sepertinya tidak hari ini ya kepada Mas Edo dan juga yang lainnya tim karena ini hampir kita juga hampir lupa karena hari Kamis itu ada jadwal di luar ya saya jadi ini sedikit mendadak tapi insya Allah dengan mendadaknya kajian ini tapi insya Allah mudah-mudahan harapan saya ilmu yang sudah disampaikan ini sangat-sangat penting ya karena kita pasti ketika membaca Al-Quran apalagi di bulan Ramadan semua orang menghatamkan Al-Quran nanti akan menemukan hal-hal yang seperti ini ya seperti itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya, sehat selalu semuanya. Kita pun juga insya Allah mudah-mudahan selalu sehat. Allah mudahkan dan lancarkan untuk kajian program At-Taqwa ini khususnya Tahsinul Al-Quran ya. Cukup dari saya, aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Insya Allah besok langsung disampaikan videonya. Ya, siap. Oke, cukup lah Mas ya. Meskipun ini